Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik mahasiswa, mahasiswi, kita lanjutkan lagi kuliah kita atau diskusi kita di chapter 01 ya, masih tentang semiconductor diodes. Ya, yang spesialnya adalah semiconductor light emitting diodes atau LED ya. Kita sudah mengenal bahwa sejak paling tidak 10 tahun terakhir terjadi revolusi penerangan tidak hanya nasional tapi dunia ya. Yang sebelumnya kita itu penerangan lampu itu lebih banyak didominasi oleh lampu pijar, kemudian dilanjutkan oleh lampu lebih ke fluorescence seperti lampu neon TL dan macam-macamnya ya, macam-macam variannya. Dan terakhir adalah yang sebelumnya dianggap tidak berpeluang, hanya dijadikan sebagai lampu indikator aja, ternyata malah berpeluang menjadi lampu penerangan yang sangat fenomenal ya. Karena apa? Karena ternyata teknologinya bisa ditemukan lampu yang berwarna biru. Karena kalau berwarna biru seperti juga lampu neon, lampu kita sebut TL ya, tele lamps ya, itu kan sebenarnya kan berdasarkan lampu discharge menghasilkan plasma warna violet ya, ultraviolet yang kemudian dikonversi oleh fosfor di dalam tabungnya ya, lapisan tabung, sehingga berubah menjadi apa? Menjadi spektrum yang berwarna-warna, sehingga itu menjadi warna putih. Ya. Nah, begitu juga lampu penerangan berwarna putih ya pada umumnya itu dimungkinkan menggunakan LED setelah ditemukannya LED berwarna paling tidak warna mendekati ultraviolet lah, yaitu warna biru. Ya. Nah, sejak terakhir mungkin sekitar 20 tahun terakhir ini, 2 dekade terakhir ini sudah ditemukan, kemudian dimatangkan teknologinya sehingga didapatkan produk dalam bentuk lampu LED yang cukup jauh lebih efisien penggunaan energinya dan tentunya lifetime-nya juga jauh lebih panjang daripada lampu-lampu yang lain ya. Dan seperti yang terlihat di sini, selain nantinya sebagai lampu penerangan LED karena bisa dibuat bermacam-macam warna ya, dengan variasi campuran alloy material dasarnya, sehingga bisa diciptakan warna biru, warna hijau, warna kuning, sehingga sangat indah dan banyak dimanfaatkan untuk lampu indikator berbagai peralatan. Nah, di sini contohnya untuk mobil dan berbagai peralatan yang lain ya. Nah, tentunya pertanyaan mengapa LED menjadi pendorong kuat, teknologi lampu di masa mendatang. Karena yang kita lihat ya bahwa konversinya, jadi energi listrik yang dikonversi menjadi foton itu paling tidak hampir 95%. Kalau ada 5% loss-nya itu akan dikonversi menjadi panas ya. Sehingga relatif ya sangat efisien tentunya. Dibandingkan lampu pijar, kalau kita tahu lampu pijar mungkin efisiensinya hanya 20, maksimum 25% yang menjadi foton, sedangkan yang 75% adalah menjadi panas, yang sebenarnya tidak kita harapkan untuk penerangan. Lampu istilahnya lampu discharge ya, yang plasma itu untuk lampu gas neon, lampu gas yang lain lagi, itu efisiensinya juga masih di bawah 95%. Ya. Jadi sebagian energinya akan terkonversi menjadi panas dan bahkan panas untuk peralatan elektroniknya. Of course di sini 95% di sini sebenarnya tidak penuh 95%, mungkin hanya 85 sampai 90%, karena yang
sisanya di samping menjadi panas di LED-nya juga menjadi panas karena dibutuhkan alat elektronik untuk regulatornya ya. Nah, itu juga membutuhkan energi tentunya. Jadi efisiensinya paling tidak efisiensinya tetap paling tinggi karena kemungkinan adalah mendekati 90%. Ya. Dan yang menguntungkan lagi adalah untuk user tentunya adalah lifetime jauh lebih panjang daripada lampu teknologi sebelumnya. Ya, hanya tentunya kalau dipikirkan lifetime-nya yang terlalu panjang untuk fabrikannya pasti adalah sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Tapi teknologi elektronik semuanya bisa kita kontrol lifetime-nya. Jadi sesuai dengan hukum ekonomi ya. Jadi bisa diatur segalanya supaya. Tapi intinya sebenarnya lifetime dari lampu LED itu relatif lebih panjang karena disipasi panasnya, kerusakan karena disipasi panas itu relatif kecil. Oke. Yang sudah kita diskusikan di session yang sama sebelumnya tentang diode ya, bahwa umumnya diode itu di semiconductor diode itu kan dibuat dari kristalin ya, yang dari material periodic table itu ya. Kalau di grup keempat jelas tidak akan menghasilkan cahaya. Nanti kita akan tahu kenapa begitu, karena mereka adalah disebut sebagai indirect band gap. Dan umumnya yang bisa menghasilkan cahaya adalah yang alloy 35, 26, atau komponen beberapa 35 atau ya 26 tadi ya. Kita lihat di sini, ini contohnya aluminium indium ini adalah aluminium indium gallium ini adalah 3 ya. Grup 3. Fosfor adalah grup 5. Gallium 3 nitride 5. Gallium fosfor adalah gallium 3 fosfornya 5 dan seterusnya. Gallium 3 arsenik 5 fosfor 5 ya. Jadi ini semua alloy ini akan mempunyai band gap yang berbeda-beda dan setiap band gap itu artinya mengindikasikan band gap energi ya, menghasilkan foton yang dikeluarkan. Jadi fotonnya berbeda-beda energinya, berarti panjang gelombangnya beda-beda. Jadi bisa amber, bisa blue, green, orange, red, white, and yellow ya. Nah, tentunya yang white ini sebenarnya tidak ada ya. Ini mungkin blue ya. Kalau white itu sebenarnya aslinya adalah blue yang dikombinasikan dengan fluorescence ya. Jadi ini gallium nitride ini sebenarnya adalah, saya percaya ini adalah blue, di mana band gap-nya sangat besar ya. Seperti ini juga, ini ada sama gallium nitride ya. Saya tidak tahu kenapa nyusunnya seperti ini, artinya ini cukup blue saja, di mana blue itu biasanya dipakai untuk white. Apalagi yang blue-nya deep blue ya, mendekati ultraviolet, maka dia akan manfaatnya akan efisiensi untuk menjadi white itu sangat sempurna. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana diode itu bekerja? Ya, LED itu bekerja. Kalau diode itu bekerja, kita sudah belajar sebelumnya bahwa diode itu ada P dan ada N. Kalau arus listrik itu mengalir di P-type-nya itu lewat level holes, level effluence ya, effluence layers level, sedangkan di N-nya itu dia akan bergerak di conduction band level ya. Nah, keduanya tidak terhubung sebenarnya. Baru terhubung sewaktu di interface-nya di sini kan ada depletion layers ya. Ini kita sebut sebagai minority carrier injection nantinya. Yang sudah kita diskusikan sebelumnya, terjadi rekombinasi, di mana rekombinasi itu, current recombination-nya yang disebabkan oleh rekombinasi itu dipengaruhi secara sangat kuat karena
forward bias. Oke. Kita lihat di sini. Mungkin gambarnya akan kita lihat di gambar selanjutnya ya. Jadi kalau no bias, kita lihat seperti ini. Kita sudah menjelaskan di sesi sebelumnya. Kalau forward bias ini yang kita tunjukkan akan terjadi apa? Penyempitan depletion layers. Hingga apa? Penggeseran, namanya saya menyebutnya exponential tongue atau lidah eksponensial dari konsentrasi P yang masuk ke daerah N-type dan konsentrasi elektron atau N masuk ke daerah P-type ya. Apa yang terjadi dengan digeser seperti ini, maka overlap ya. Overlap di antara kedua konsentrasi ini semakin membesar tentunya dibandingkan kalau yang di sini ya. Dan kita integralkan pasti akan menghasilkan apa namanya? Hubungan eksponensial terhadap forward bias voltage-nya. Oke, kita lihat ya, arus itu berhubungan dengan apa? Relationship-nya dengan forward bias adalah eksponensial. Ya, kita lihat di sini nih. Jadi integral dari keseluruhan rekombinasi di sini merupakan apa namanya? Hasilnya itu merupakan arus dan itu berhubungan erat dengan tegangan forward bias-nya. Nah, sewaktu rekombinasi inilah terjadi, ya, apa yang kita sebut sebagai apa namanya, perubahan energi listrik, karena dari energi yang tinggi di conduction band dijatuhkan ke valence band, maka akan terjadi release energi dalam bentuk elektromagnetik yang kita sebut sebagai foton ya. Dan foton itu tentunya besar energinya itu tergantung kepada band gap yang ada di material tersebut. Jadi itu merupakan warna dari atau menunjukkan panjang gelombang dari wave elektromagnetic wave tersebut ya. Dan sering kita sebut bahwa arus yang terjadi di dalam forward bias ini sering kita sebut sebagai minority carrier injection ya. Kenapa disebut minority? Karena kita tahu kita menginjekkan holes ke dalam N-type ya. Ini kan kita geser ini, seolah-olah kita injekkan ke sana. Di sisi yang lain, N-type ini elektronnya kita injekkan ke sana. Sehingga kita sering mengatakan ini adalah sebenarnya minority carrier yang diinjekkan ke majority carrier ya. Jadi ini elektron adalah majority di sini, tapi kita injekkan ke sini, sedangkan elektron di sini adalah minority carrier. Ya, jadi di sini semuanya kita integralkan semua ini nanti rekombinasi, di sini ada rekombinasi, di dalam sini yang lebih besar rekombinasinya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa terjadi rekombinasi tidak hanya di depletion layer saja, tapi terutama di sini terkonsentrasi di depletion layer, tapi juga ada di sini karena di sini ada konsentrasi holes dan ada konsentrasi siapa namanya electrons ya. Yang kalau kita integralkan akan terjadi apa namanya rekombinasi tadi yang menghasilkan photons ya. Nah, kita kembali lagi di sini. Jadi ini kita sebut sebagai minority carrier injection, jadi elektron diinjek ke dalam p-type region dan holes kita injekkan ke n-type region. Ya. Dan saya ulang lagi, semua total current yang di situ adalah total dari integral, ya total itu namanya integral rekombinasi antara holes dan elektron. Jadi sebenarnya inti yang akan menghasilkan sinar yang terbesar adalah di daerah depletion layers, karena di sini adalah inti dari terjadinya interaksi rekombinasi. Tapi di sini juga ada rekombinasi tentunya kan ya. Jadi hanya yang terbesar di sini. Jadi kita bisa mengatakan cahaya itu dihasilkan mostly ya, sebagian besar dihasilkan di daerah depletion layers ya.
atau di daerah interface-nya. Nah, sekarang pasti akan muncul pertanyaan, apakah seluruh diode itu bisa menghasilkan cahaya? Kalau secara ini pasti kita bisa mengatakan ya. Hanya berapa besarnya. Jadi yang indirect band gap, yang kita sebut indirect band gap itu biasanya adalah material yang ada di kelas atau grup 4, itu semuanya adalah indirect band gap. Ini ya, kita sebutkan di sini. Di sini sebagian besar energi yang dihasilkan oleh rekombinasi itu, dia menyambungkan, tapi kan ada namanya kan release energy, yang harusnya menjadi foton, dia tidak menjadi foton, dan dia ubah menjadi momentum mekanik energi, yang kita sebut sebagai fonon, atau thermal energy. Jadi menjadi panas saja. Ya. Ini untuk yang indirect band gap. Sedangkan yang alloy, sebagian dia adalah direct band gap, dan sebagian adalah indirect band gap. Untuk yang direct band gap, contohnya sudah ada ya, yang saya sebutkan di atas di sini ya. Ini yang direct band gap. Dia akan menghasilkan cahaya ya. Begitu ada forward current, ada minority current, carrier injection current ya, akan menghasilkan foton ya, sesuai dengan band gap materialnya masing-masing. Oke. Jadi karena saya katakan no di sini karena sebagian besar terkonversi menjadi fonon atau thermal ya. Hanya kecil sekali yang menjadi foton ya. Jadi kita tidak bisa mengignore bahwa yang indirect pun sebenarnya juga menghasilkan foton, tapi mungkin persentasenya sangat-sangat kecil ya. Dan kemudian kita juga menyebutkan di sini yang menghasilkan cahaya adalah direct band gap, dan lokasi dari di device tersebut yang menghasilkan cahaya adalah di daerah interface-nya atau di daerah depletion region-nya. Meskipun tidak persis itu ya, agak melebar sedikit karena di luar depletion layers atau depletion region dimungkinkan juga ada rekombinasi, meskipun porsinya relatif sangat kecil. Ini contoh-contoh ya. Ada beberapa material yang saya sebutkan di sini. Ini material grup 4 ya, yang zinc blend kristal. Susunannya sudah Anda pelajari di sesi sebelumnya. Dia adalah tipe indirect. Tapi kalau yang alloy, sebagian itu akan ada yang indirect, ada yang direct. Anda lihat di sini. Oke. Nah, ini sudah ditabulasi sama banyak peneliti ya. Material mana saja yang kita sebut direct band gap, mana yang indirect band gap. Jadi kita lihat di sini sesuai dengan band gap-nya ya. Kalau kita melihat dari band gap energinya ya, yang paling rendah, band gap energinya yang paling ya rendah sini ya. Ini adalah indium antimoni. Indium itu grup 3, antimoni adalah grup 5 ya. Kemudian meningkat menjadi indium arsenide. Dan di sini ya, kita lihat di sini yang diarsir ini adalah kita sebut sebagai daerah direct band gap ya. Jadi di sini menghasilkan cahaya ini dengan kita memainkan seperti misalnya kalau kita punya gabungan antara, sini aja yang mungkin paling gampang ya, gabungan antara gallium arsenide, kalau dia sendirian ya kurang lebih di sini dia band gap energinya. Gallium arsenide itu kurang lebih 1, berapa ya, 1,4 lah mungkin, atau 1,3 elektron volt ya. Kalau panjang gelombangnya sekitar 0,85 mikron
ya, di sini. Oke. Nah, di sana ada aluminium arsenide, di mana band gap-nya jauh lebih tinggi di sini, ya. Hanya di sini terjadi dia merupakan di daerah sini ya, gabungan antara gallium dan aluminium itu bisa kita kombinasikan di garis ini, ya. Kalau aluminiumnya semakin bertambah, dia akan menggeser energi atau menggeser band gap-nya semakin melebar. Atau artinya dia akan menghasilkan cahaya yang lebih panjang gelombangnya lebih pendek, ya. Ya, kalau di sini 850 nanometer misalnya, di sini mungkin 700-an ya. Sampai di suatu saat di sini dia akan berubah menjadi indirect band gap. Ya. Jadi ini gambaran yang sangat bagus bagaimana kombinasi antara komponen di grup 3 aluminium gallium itu campuran persentasenya itu akan berpengaruh terhadap dia sebagai indirect atau sebagai direct band gap. Dan juga konsentrasinya ini akan berpengaruh terhadap panjang gelombang yang dihasilkan atau terhadap band gap-nya. Oke, saya nggak akan menjelaskan semua, tapi rasanya interpretasi ini yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ya. Baik, begitu juga yang 26 ya. 26 itu panjang gelombangnya, band gap-nya, kita lihat di sini, sangat rendah ya. 0, berapa begitu, sehingga kita bisa melihat bahwa panjang gelombangnya pun sangat panjang tentunya ya. Ini di sini adalah energi sangat rendah. Energi sangat rendah sehingga dia punya panjang gelombang yang sangat panjang dalam ukuran 5-10 mikron. Nah, seperti juga di sini ya. Ini untuk peralatan terahertz ya, yang panjang gelombangnya itu mungkin dalam milimeter, mungkin bisa dihasilkan dengan perangkat ini. Jadi di dalam direct band gap diode kita bisa mengharapkan bahwa injected electrical energy akan dikonversikan ke dalam bentuk photon energy. Sedangkan pada indirect band gap diode seperti silicon diode, germanium diode, maka injected electrical energy ya, atau yang kita sebut sebagai forward current, ya energinya, forward energinya akan dikonversikan, yang jatuh ke diode tersebut tidak akan dikonversi sebagai dikonversi sebagai foton, tapi sebagai thermal atau phonon energy. Ya, baik. Sangat pendek presentasi untuk sesi ini. Ini adalah pelengkap untuk yang sesi yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Sebenarnya ini menjadi satu hanya karena yang sesi sebelumnya sangat panjang sehingga terpaksa harus kita pecah di sini. Semoga penjelasan kami tentang light emitting diode, semiconductor light emitting diode bermanfaat untuk Anda, dan kita bisa tahu benar bahwa inilah nantinya sebagai the future of light technology in the future. Jadi di masa mendatang itu lampu akan berbasis kepada LED, baik itu dari semiconductor maupun dari organik ya. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.